Halo semuanya, selamat datang di paparan ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena yang lagi panas-panasnya dibicarakan di mana-mana. Kita akan sama-sama membedah efek domino dari turunnya nilai tukar rupiah dan coba mengintip kekuatan-kekuatan kompleks apa sih yang sebenarnya terus-terusan menekan nilai mata uang kita. Oke, mari kita langsung selami ini. Pernah kepikiran nggak kenapa sih satu angka aja yang berkedip di layar bursa itu bisa seketika bikin biaya hidup kita sehari-hari kerasa makin mahal? Kita semua pasti ngerasain kecemasan yang sama ya pas ngeliat kurs anjlok, terus langsung kebayang anggaran belanja rumah tangga yang harus diikat makin ketat. Ini tuh bukan sekedar angka di layar loh, tapi realitas yang langsung kerasa di dompet kita semua. Nah, untuk paparan kali ini, kita punya beberapa poin bahasan. Mulai dari kenapa rupiah bisa melemah, apa saja faktor global dan domestiknya, dampak nyatanya buat masyarakat, mitos soal strategi ekonomi, pertahanan yang dilakukan Bank Indonesia, sampai gimana jalan menuju kemandirian ekonomi. Jangan khawatir, kita bakal bahas ini pelan-pelan dari akar masalahnya sampai ke solusinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengapa rupiah melemah? Rp17.700 per dolar AS. Bayangkan, angka pada bulan Mei 2026 ini bukan sekedar deretan statistik biasa ya. Angka tunggal ini sebenarnya adalah cerminan langsung dari seberapa besar sih tingkat kepercayaan dunia terhadap kesehatan ekonomi nasional kita. Nah, poin krusialnya adalah kita harus paham dulu apa itu nilai tukar. Secara sederhana, nilai tukar itu adalah perbandingan harga antara dua mata uang yang terus bergerak karena adanya tarik-menarik antara penawaran dan permintaan. Ibaratnya, ini tuh indikator utama yang memantulkan seberapa bugar sih ekonomi suatu negara di mata dunia secara keseluruhan. Lanjut ke bagian kedua, faktor global dan domestik. Mari kita bandingkan dari dua sisi. Di satu sisi, kita ini lagi dihantam badai dari luar atau faktor eksternal. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, masih nahan suku bunganya tetap tinggi, dan di saat yang sama, ekonomi China lagi mengalami deflasi. Terus di sisi lain, dari dalam negeri, kita punya kelemahan struktural. Roda industri kita ini nyatanya masih sangat bergantung sama impor bahan baku. Nah, tabrakan antara faktor luar dan dalam inilah yang akhirnya menciptakan tekanan super kuat buat rupiah. Ada satu metafora yang sangat pas buat menggambarkan situasi ini. Ketika badai ekonomi global melanda, investor itu pasti cari tempat yang paling aman. Ibarat kita yang langsung berebutan nyari payung pas hujan deras turun, nah investor global juga otomatis akan memburu dolar AS sebagai tempat berlindung. Jadi, kalau mata uang kita melemah, itu nggak selalu berarti ekonomi kita lagi hancur lebur. Tapi lebih karena arus modal global lagi lari nyari tempat berteduh yang paling aman. Dan ini dengan sangat jelas menggambarkan satu hal yang sering banget kita lewatkan. Coba perhatikan, pada era krisis zaman dulu seperti saat taper tantrum, kepemilikan asing di obligasi pemerintah kita itu nyampe 30% loh. Tapi sekarang, angkanya cuma di kisaran 14,5%. Artinya apa? Di balik penurunan rupiah ini, fondasi pasar domestik kita sebenarnya jauh lebih tangguh menghadapi goncangan dibanding krisis-krisis sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dampak nyata pada masyarakat. Jadi, apa efeknya buat kita? Pelemahan ini ternyata punya efek domino yang luar biasa cepat. Karena industri kita sangat bergantung sama bahan impor, alhasil harga kebutuhan pokok dan pangan mulai merangkak naik. Begitu juga sama obat-obatan, yang hampir 90% bahan aktifnya itu dibeli dari luar negeri. Belum lagi biaya transportasi yang ikutan naik, karena kita masih impor bahan bakar, dan pastinya beban utang negara yang jadi makin berat. Bicara soal tanggungan negara, coba kita lihat angka 433,4 miliar dolar AS ini. Ini adalah total posisi utang luar negeri kita pada kuartal pertama tahun 2026. Nah, ketika nilai tukar rupiah terperosok, biaya untuk mencicil dan melunasi utang valuta asing ini otomatis akan membengkak drastis secara matematis. Ujung-ujungnya, ini bakal memeras anggaran negara dan mempersempit ruang pemerintah untuk menjalankan program-program produktif lainnya. Masuk ke bagian keempat, mitos strategi. Belakangan ini, mungkin Anda sering lihat ya di media sosial, ada narasi dari beberapa pengaruh yang mengklaim kalau nilai tukar yang anjlok ini tuh sebenarnya sebuah master plan. Katanya, ini adalah strategi jenius yang sengaja dibiarkan supaya barang ekspor kita jadi lebih murah di luar negeri, terus akhirnya bisa bikin negara kita kaya raya. Benarkah begitu?
Nyatanya, para pakar akademis justru dengan tegas mengkritik pandangan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Renald Kasali, klaim semacam itu justru menunjukkan kurangnya pemahaman tentang teori ekonomi yang mendasar. Beliau menekankan bahwa depresiasi mata uang itu sama sekali nggak bisa dibilang sebagai sebuah strategi, kecuali kalau negara tersebut memang punya cadangan devisa yang sangat raksasa dan surplus perdagangan yang konsisten kuat. Mari kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Bagi negara raksasa manufaktur yang memang fokus ekspor seperti China, pelemahan mata uang itu memang bisa ngasih keuntungan tersendiri. Tapi buat ekonomi seperti kita, yang apa-apa masih harus impor, mulai dari bahan baku obat, bahan kimia, sampai kemasan industri, pelemahan nilai tukar ini malah jadi beban ganda yang langsung menghantam biaya produksi domestik kita. Beda jauh kan situasinya? Bagian kelima, pertahanan Bank Indonesia. Kalau Anda butuh bukti bahwa pelemahan ini bukan sesuatu yang disengaja, lihat saja angka ini. 10 miliar dolar AS. Itu setara dengan sekitar 170 triliun rupiah loh. Ini adalah estimasi jumlah dana yang baru-baru ini digelontorkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar. Mereka benar-benar mengeluarkan dana sebesar ini murni sebagai upaya pertahanan untuk menahan agar mata uang kita nggak jatuh lebih dalam lagi. Terus gimana cara bank sentral kita bertahan? Mereka pakai alat yang namanya intervensi berlapis nih. Langkah pertama, mereka menjaga keseimbangan likuiditas di pasar uang biar tetap stabil. Langkah kedua, menyesuaikan tingkat suku bunga acuan untuk menarik kembali minat investor global supaya mau menaruh uangnya di sini. Dan langkah ketiga, mereka menggunakan cadangan devisa untuk intervensi langsung, berusaha keras menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan dolar. Nah, yang benar-benar menarik adalah bukti literatur akademiknya nih. Sebuah kutipan dari jurnal akademik secara tegas merinci bahwa mandat utama Bank Indonesia itu adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi, tugas utama mereka adalah melindungi stabilitas dan daya beli masyarakat, bukan malah sengaja melakukan devaluasi atau menurunkan nilai tukar mata uang. Bagian keenam dan yang terakhir, menuju kemandirian ekonomi. Ada satu kutipan yang sangat menggugah dari ekonom Ahmad Nur Hidayat. Beliau mengibaratkan Indonesia ini seperti kapal raksasa yang bawa muatan sumber daya alam berlimpah ruah, tapi sayangnya kapal ini nggak punya mesin ekonomi yang cukup tangguh buat menerjang badai global. Intinya kalau kita cuma berdiam diri dan mengandalkan ekspor bahan mentah, kapal kita ini bakal terus-terusan jadi korban hantaman ombak dari luar. Jadi, apa solusinya? Jalan keluarnya, ya kita harus melakukan reformasi struktural jangka panjang. Kita harus sungguh-sungguh memperkuat sektor manufaktur lokal kita, memperdalam rantai pasok industri supaya lebih lengkap di dalam negeri, mengurangi ketergantungan kronis kita pada bahan baku impor, dan pastinya mulai beralih fokus untuk memproduksi serta mengekspor barang-barang yang sudah punya nilai tambah tinggi. Pada akhirnya, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan bareng-bareng. Apakah kita akan selamanya puas cuma menjadi pasar bagi produk-produk dunia, atau kita akan mulai bekerja keras membangun mesin ekonomi kita sendiri yang tangguh untuk menghadapi badai berikutnya? Keputusan dan tindakan yang diambil hari inilah yang bakal menentukan masa depan dompet kita dan tentunya masa depan ekonomi bangsa kita. Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas tuntas paparan ini.